Mari kita berdoa sama-sama, saudara. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami lagi, keberadaan kami yang lemah, berdosa dan tidak layak ini. Kami memuji-Mu ya Tuhan, dalam segala kelemahan kami. Tapi biarlah Engkau yang menerima dan menguduskan segala pujian kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu dalam segala kelemahan kami. Kami berdoa memohon biarlah Engkau yang menolong kami mengerti firman-Mu dan Engkau yang boleh membimbing hidup kami lagi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 23. 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 23. Nah saudara, kalau melihat bagian itu, maka saudara melihat itu adalah tentang Saul. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari kisah tentang Saul, sebagian daripadanya. Nah saudara, saya kira banyak dari kita yang tahu tentang kisah Saul di dalam Alkitab. Apalagi yang baru-baru ini nonton film David saudara di bioskop. Paling tidak saudara punya gambaran sedikit begitu tentang Saul. Saudara, Saul adalah raja pertama yang memerintah bangsa Israel. Dan kisah kehidupan Saul itu sangat indah pada awalnya. Saudara, dia berasal dari latar belakang yang sangat biasa. Dia bukan orang yang menonjol di bangsanya. Saul sendiri saudara pernah berkata, aku berasal dari suku Benyamin, suku terkecil di Israel. Kaumku adalah yang paling hina dari segala kaum di suku Benyamin. Saudara, Saul sadar dia bukan siapa-siapa. Dia sendiri orang yang pemalu, minder, tidak mau menonjol, dan secara status he was nobody. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan memilih dia. Dan kisah demi kisah surah di Alkitab menunjukkan bagaimana tangan Tuhan yang maha kuasa itu mengangkat Saul sangat tinggi dari nobody, bukan siapa-siapa, menjadi raja atas Israel. Tuhan yang mengurapi dia menjadi raja, kemudian roh Allah turun atas Saul sehingga rakyat mengikuti dia. Tuhan memberikan hikmat kepada dia, memberikan keberanian kepada dia, sehingga dia memimpin Israel memenangi peperangan demi peperangan. Maka sebetulnya tidak ada yang dimiliki oleh Saul yang tidak berasal dari Tuhan. Seluruh hidupnya, apa yang dia punya adalah tanda kasih karunia Tuhan. Nah saudara, 1 Samuel pasal 14 bagian akhir, saudara nanti kita tidak baca bagian itu memberikan ringkasan yang luar biasa tentang kehidupan Saul. Bahwa sepanjang pemerintahan Saul, Israel berada di dalam banyak peperangan dengan bangsa Moab, Amon, Edom, Amalek, negeri Zoba, Filistin dan seterusnya. Saul mengumpulkan banyak orang perkasa untuk berperang baginya, dan kemanapun dia pergi perang, dia selalu mendapat kemenangan. Di dalam keluarganya Saul juga diberkati dengan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Dia memiliki segalanya. Maka dari sisi manusia kita bisa berkata Saul punya kehidupan yang sangat luar biasa. Perang dimenangkan, keluarga diberkati, punya tentara yang hebat, pengikut yang banyak. Tetapi kemudian saudara, kitab 1 Samuel menceritakan keburukan demi keburukan Saul sampai akhirnya ditutup dengan kesimpulan yang menyedihkan. Tuhan menolak Saul dan Saul mengalami kehancuran demi kehancuran sampai akhirnya mati. Sangat menyedihkan. Saudara, apa yang terjadi? Secara manusia Saul sangat hebat. Tapi kitab 1 Samuel menceritakan bagaimana hancurnya hidup Saul karena yang terpenting dalam hidup manusia bukanlah prestasi, bukan pencapaian, bukan seluruh keberhasilan, tetapi ketaatan kepada Tuhan. Saudara, maka apa yang terpenting di dalam hidup ini? Itu yang akan kita renungkan bersama sore hari ini. Saudara, mari kita perhatikan kisah ini. Saya tidak akan baca sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Saudara jangan tutup Alkitab saudara, saya akan ajak lihat sedikit demi sedikit. Mari kita lihat pertama dari ayat 1 sampai 3. Saudara bisa melihat Alkitab masing-masing, saya membacakan di dalam versi TB2 ayat 1 sampai 3. Samuel berkata kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau sebagai raja atas Israel umatnya. Itu dulu saudara ya. Sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Amalek kepada orang Israel
karena mereka mengadang orang Israel ketika keluar dari Mesir. Sekarang pergi dan kalahkanlah Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah mengasihani mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Sampai sedemikian dulu. Nah, saudara, Samuel adalah nabi yang dulu diutus Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja. Dan sekarang Samuel diutus lagi oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Saul. Dan pesan dari Samuel sangat jelas. Aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau sebagai raja atas Israel umatnya. Sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Saudara, Samuel menegaskan kepada Saul begini. Engkau memang raja atas Israel, tapi jangan lupa siapa yang mengangkatmu sebagai raja. Tuhan yang dulu suruh mengurapi engkau sebagai raja. Dan jangan lupa bahwa bangsa Israel, rakyatmu yang kau perintah itu bukan milikmu, tapi mereka umat Tuhan. Maka Samuel mengingatkan Saul bahwa apa yang dia miliki semuanya berasal dari Tuhan. Lalu dia berkata, sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Saudara, dan firman Tuhan yang disampaikan Samuel adalah supaya Saul pergi berperang dengan orang Amalek, membinasakan semua orang Amalek, termasuk ternak mereka. Nah, saudara, saya perlu kulik-kulik beberapa hal, saudara, ya, di dalam bagian ini untuk memperjelas. Saya tahu, saudara, hari ini bagi kita sebagai pembaca modern, perintah ini terdengar sangat kejam dan mengerikan. Tetapi saudara, kita perlu mengerti konteksnya. Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah konsep yang disebut sebagai Holy War, perang kudus, yaitu peperangan yang dilakukan Allah melawan kejahatan. Dan saudara, ini ada di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Tetapi konsepnya berbeda, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, perang itu dilakukan oleh Allah melalui umatnya. Dengan cara apa? Dengan peperangan. Untuk menyerang kuasa setan, dengan cara menghukum orang yang berdosa. Saudara, perang kudus di dalam perjanjian lama dilakukan seperti itu. Dilakukan Allah melalui umatnya dengan cara peperangan, menyerang kuasa setan dengan menghukum orang yang berdosa. Di dalam perjanjian baru, saudara, perang itu dilakukan Allah juga melalui umatnya, bukan dengan peperangan, tetapi dengan Injil. Kabar baik bahwa Yesus sudah menebus dosa kita di kayu salib. Kabar baik bahwa Yesus sudah menang atas peperangan itu. Dan perang itu adalah untuk menyerang kuasa setan juga, tapi bukan dengan menghukum, tapi justru dengan menyelamatkan orang yang berdosa. Agar kuasa setan dipatahkan, orang berdosa dibebaskan dan bisa menerima keselamatan. Hukuman bagi setan dan orang berdosa adalah nanti di akhir zaman. Saudara, perang kudus inilah yang sedang dibicarakan juga di dalam bagian ini. Hari ini saudara, tidak ada orang bisa bilang begini, saya diperintahkan Allah berperang untuk menghukum orang yang berdosa. Seperti dulu Saul diperintahkan lawan orang Amalek. Saudara, tidak ada orang bisa berkata begitu. Allah tidak bekerja dengan cara itu di zaman perjanjian baru, karena hari ini kita menyerang kuasa setan dengan memberitakan Injil. Dengan menyatakan kasih Yesus. Supaya kuasa setan dipatahkan dan orang berdosa bisa diselamatkan. Sampai nanti di akhir zaman Allah akan menghukum seluruh kuasa setan termasuk orang yang berdosa. Itu perang kudus Allah. Dan di dalam konteks Holy War atau perang kudus ini ada satu konsep yang disebut herem. Herem, saudara, berarti adalah kutukan. Sesuatu dikutuk artinya dipisahkan untuk dihancurkan seluruhnya. Dan itulah yang terjadi, saudara, dengan orang Amalek di dalam bagian ini. Dan itulah juga yang akan terjadi nanti di akhir zaman kepada kuasa setan termasuk orang berdosa. Dipisahkan untuk dibinasakan seluruhnya. Nah, saudara, kita tidak bahas ini nanti lebih jauh lagi. Tapi yang ingin saya tekankan adalah begini. Tuhan menegaskan kepada Saul, jangan lupa siapa yang mengangkatmu sebagai raja. Tuhan yang mengurapi. Jangan lupa Israel bukan milikmu, tetapi umatku sendiri. Maka sekarang lakukan perintahku, dengar firmanku, jalankan perang atas orang Amalek. Holy War. Dan kepada perintah yang sangat serius ini, Saul tidak taat. Mari kita lihat surah ayat 4-9. Ayat 4-9 saya bacakan. Lalu Saul mengerahkan rakyat dan memeriksa barisan mereka di Telaim. 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda.
Saul sampai ke dekat kota orang Amalek dan menyuruh orang ke wadi untuk mengadang. Saul berkata kepada orang Keni, "Pergilah menjauh dari antara orang Amalek supaya kamu tidak kulenyapkan bersama mereka. Sebab kamu telah menunjukkan kebaikan kepada semua orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir." Lalu orang Keni menjauh dari antara orang Amalek. Saul mengalahkan orang Amalek mulai dari Hawilah sampai Syur di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi seluruh rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Agag dibiarkan hidup oleh Saul dan rakyat. Demikian juga kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun anak domba dan semua yang berharga tidak mau mereka musnahkan. Tetapi semua yang tidak berharga dan buruk mereka musnahkan. Saudara, apa yang dilakukan Saul terhadap perintah Tuhan? Awalnya Saul terlihat taat, seperti taat. Dia mengerahkan rakyat untuk berperang dengan Amalek seperti yang Tuhan perintahkan. Dia mengikuti perintah Tuhan. Dan dengan keahliannya dia berhasil memimpin orang Israel menang perang dan Amalek hancur dikalahkan. Tapi betulkah Saul taat? Perintah Tuhan adalah binasakan semuanya. Semuanya, semua orang Amalek, semua ternak yang ada pada mereka. Karena semua adalah herem, dikutuk oleh Tuhan, dipisahkan untuk dibinasakan. Saul melakukan itu, tapi tidak seluruhnya. Siapa yang tidak dia binasakan? Dia menyelamatkan Agag, raja orang Amalek. Dia juga menyisakan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik. Maka Saul seperti taat kepada Tuhan, padahal tidak. Ayat 10-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman." Oke, saya perlu jelaskan lagi. Saudara, Allah menyesal sangat berbeda dengan manusia menyesal. Kita menyesal karena kita tidak tahu sesuatu. Akhirnya kita tahu dan kita menyesal. Begitu kan saudara ya. Tapi Allah tahu segala sesuatu. Maka Allah menyesal bukan karena dia tidak tahu. Kita menyesal karena kita tidak mampu lakukan sesuatu. Lalu akhirnya terjadi yang tidak kita inginkan dan kita menyesal. Tapi Allah mampu lakukan segalanya. Maka Allah menyesal bukan karena tidak mampu. Maka apa maksudnya Allah menyesal? Saudara, Allah menyesal berarti Allah ikut merasakan apa yang terjadi di dunia. Melihat Saul yang diberikan anugerah, memberontak kepadanya. Melihat Saul memilih untuk berdosa. Allah menyesal. Allah sakit hati. Dan Allah berbagi perasaan itu dengan Samuel. Maka Samuel ikut merasakan sakit hati. Dan dia berdoa. Dia berseru kepada Tuhan semalaman. Samuel merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan ketika melihat dosa Saul. Ayat 12-21. Saudara. Saya bacakan bagian yang cukup panjang, 12-21. Samuel bangun pagi-pagi untuk menemui Saul. Tetapi Samuel diberitahu demikian. Saul telah pergi ke Karmel dan mendirikan sebuah tugu peringatan bagi dirinya. Kemudian dia balik dan turun ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, mengapa ada suara kambing domba yang sampai ke telingaku dan suara lembu yang kudengar?" Kata Saul, "Semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikorbankan kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami musnahkan." "Cukup," kata Samuel kepada Saul. "Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Samuel berkata, "Walaupun engkau kecil dalam pemandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel? Tuhan telah mengutusmu pergi dengan pesan, pergi dan tumpaslah orang Amalek, orang-orang berdosa itu, dan perangilah mereka sampai kau menghabisi mereka. Mengapa
engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menyambar jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kata Saul kepada Samuel, aku justru mendengarkan suara Tuhan, maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Aku membawa Agag raja Amalek, sedangkan orang Amalek telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara, perhatikan percakapan antara Samuel dan Saul. Ketika Samuel datang, Saul menyambut dia dengan tanpa rasa bersalah. Bahkan saudara di ayat 13 tadi, Saul dengan bangga berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Luar biasa saudara. Maka Samuel kemudian berkata, kalau begitu suara apa ini? Saya kira Samuel sudah kesal banget. Jangan berbohong Saul. Engkau tidak melaksanakan firman Tuhan. Perintah Tuhan adalah musnahkan semuanya, termasuk ternak, semuanya. Lalu suara apa yang ku dengar ini? Suara kambing domba, lembu, dari mana semuanya ini? Tapi apa jawab Saul? Saudara, dia berkata kira-kira begini, oh iya memang ada sisa sedikit ternak, tapi itu untuk persembahan kok. Itu untuk kuberikan kepada Tuhan kok sebagai persembahan. Kami sudah taat, hanya sisa sedikit, itu pun untuk persembahan. Maka Samuel mengingatkan Saul akan anugerah Tuhan. Walaupun kau kecil dalam pemandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Kalau saya boleh ganti kalimat Samuel begini. Ingat apa yang Allah sudah berikan bagimu. Dari nobody diangkat menjadi raja. Ingat betapa besar anugerah Tuhan bagimu. Mengapa engkau tidak taat kepada Tuhan? Kalau saudara lihat ayat 20 sampai 21 tadi, Saul tetap tidak bertobat, dia membantah lagi. Aku dengar suara Tuhan, aku pergi seperti diutus Tuhan, cuma rajanya yang kubiarkan, semua sudah kutumpas. Ternak juga cuma sisa sedikit, itu pun rakyat yang mengambil bukan aku, dan itu pun untuk persembahan. Saudara lihat apa kesalahan Saul? Yang pertama, Saul pintar cari alasan untuk membenarkan diri. Dan semua seperti masuk akal. Betul dia sudah lakukan perintah Tuhan pergi perang dengan Amalek. Betul dia binasakan mereka, cuma sisakan rajanya. Mungkin saudara dia berpikir dia ingin memperalat Raja Amalek itu untuk nanti membantu dia. Betul dia sudah binasakan ternak. Tapi disisakan sedikit supaya rakyat senang. Dan itu pun nanti akan dipakai buat persembahan. Masuk akal saudara semuanya. Dia punya banyak alasan untuk tidak melakukan sepenuhnya. Tapi Saul lupa satu hal, alasan apapun sekalipun masuk akal menjadi tidak masuk akal karena melawan perintah Tuhan. Bagaimana Saul bisa seperti ini? Saya kira saudara, kita pun sering lakukan yang sama. Pintar cari alasan untuk membenarkan diri. Dan seringkali saudara kita melakukan ini sebagai self dialogue. Ngobrol dengan diri sendiri. Ketika kita bersalah, kita cari alasan dan kita bicara, ngobrol dengan diri sendiri bahwa yang kita lakukan tidak terlalu salah. Saudara, kemarin saya membaca kalimat ini dari Paul David Tripp. Kebohongan besar dari semua tindakan dosa adalah bahwa kita bisa tidak setia kepada Tuhan dan semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Setiap kali kita berdosa ada sebuah kebohongan besar yang kita pakai saudara di dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita. Bahwa kita bisa tidak setia kepada Tuhan dan akhirnya toh akan baik-baik saja. Gak akan terlalu masalah. Saudara, kita lakukan itu dengan banyak cara. Ketika kita melakukan dosa, kita mencari alasan, kita membenarkan diri bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya dan kita akan berkata begini kepada diri sendiri. Saya bisa tangani ini, I can handle this. Pasti gak akan masalah. Cuma sekali ini aja kok. Saya cuma lakukan sekali ini aja. Saya gak punya pilihan lain. Mau gak mau saya harus lakukan. Dan ini bukan dosa besar kan? Tidak terlalu besar lah.
Semua orang juga lakukan yang sama. Semua orang juga lakukan itu. Oh, Alkitab tidak terlalu jelas melarang ini. Maka ini abu-abu. Tidak terlalu salah. Tuhan baik. Dia pasti ampuni saya. Bukankah Tuhan mau saya bahagia? Tuhan mau saya bahagia kok. Kenapa saya tidak boleh lakukan ini? Setiap kalimat ini dirancang untuk membuat kita merasa oke, padahal Tuhan bilang tidak oke. Setiap kalimat ini dirancang untuk membuat dosa terlihat bukan dosa. Dan yang mengerikan, saudara, setiap kalimat ini membuat kita berpikir dosa tidak akan menghancurkan kita, padahal dosa itu sedang memimpin kita kepada kebinasaan. Semakin lama saudara kita self-dialog, ngobrol dengan diri sendiri seperti ini, maka kita semakin yakin kita yang benar. Dan semakin hati kita keras dan tidak mau bertobat. Dan ini kelemahan Saul yang paling dasar, dia pintar mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Saudara, maka Saul bisa menyambut Samuel dan langsung dengan bangga berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Lihat tugasku selesai, beres semuanya, aku sudah lakukan bagianku. Yang soal Raja Agag, itu masalah kecil. Yang soal kambing, domba dan lembu, itu kan ada alasannya untuk persembahan. Saudara, dalam hal apa kita sedang melakukan ini? Dalam hal apa saudara sedang lakukan ini? Kita menipu diri bahwa kita bisa berdosa, bisa melawan Tuhan tanpa konsekuensi. Ujungnya semua akan baik-baik saja. Maka saya kira kita perlu belajar diam dan jujur di hadapan Tuhan. Jangan cari alasan membenarkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu semuanya. Bahkan hati kita yang paling dalam. Dan Tuhan mau buka hati kita. Lihat apa yang ada di situ. Apakah kita sedang taat atau berdosa kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Kesalahan Saul, dia membiarkan hatinya dikuasai oleh ambisi dan bukan oleh Tuhan. Saudara, dia menyisakan kambing domba dan lembu yang terbaik. Untuk apa? Itu bukan hanya akan memperkaya Saul, tapi juga membuat Saul semakin disukai oleh tentaranya. Karena jarahan itu pasti akan dibagi. Saudara, maka demi supaya dia disukai, Saul membiarkan tentaranya menjara kambing dan domba yang harusnya dibinasakan. Kalau kita perhatikan, saudara, 1 Samuel 13 pernah menceritakan peristiwa yang serupa. Ketika itu saudara, bangsa Israel terkepung, rakyat mulai kocar-kacir, Samuel sudah beritahu Saul begini, tunggu sampai aku datang, nanti aku yang akan memimpin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu pesan dari Samuel. Tapi Saul khawatir rakyatnya keburu lari semua, keburu kehilangan semangat, dia khawatir ditinggalkan rakyatnya, dia khawatir kalah perang. Maka dia tidak tunggu Samuel, dia cepat-cepat lakukan persembahan korban untuk menjaga moral daripada tentaranya. Maka apa yang dia lakukan? Jelas bukan ibadah kepada Tuhan. Bagi Saul, untuk ambisinya, untuk popularitasnya, untuk dia disukai orang, dia rela melakukan apa saja termasuk memakai ibadah. Saudara perhatikan begini. Apa yang menguasai hati kita? Waktu saudara ambil keputusan dalam hidupmu, untuk sekolah di luar negeri, untuk pindah kerja keluar kota, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi pertanyaannya apa yang mendorongmu? Apakah imanmu, kasihmu kepada Tuhan, kerinduanmu menyenangkan Tuhan, menjadi pertimbangan utama di situ? Waktu saudara menginginkan sesuatu, ingin punya pasangan hidup, ingin anakmu sukses, ingin punya ini dan itu, apakah imanmu, kasihmu kepada Tuhan, kerinduanmu menyenangkan Tuhan, menjadi pertimbangan utama di situ? Waktu saudara berbuat baik, menolong orang, atau melayani Tuhan, apa yang saudara inginkan? Apakah supaya dilihat dan dihormati orang, atau bukan supaya dilihat orang, tapi supaya kita merasa lega? Istilah lainnya tebus dosa, saudara. Dengan kita berbuat baik, dengan kita menolong orang, kita melayani Tuhan, kita memberikan persembahan, kita merasa diri kita lega. Saudara, banyak orang seperti Saul menggunakan ibadah, tapi bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya.
Saudara, mari jujur apa yang menguasai hati kita. Dan yang ketiga, saudara, yang paling mengerikan kesalahan Saul, dia menghina Tuhan. 2 kali Samuel menegur dia. 2 kali dia berkata begini, aku ambil itu, kambing domba lembu itu untuk persembahan kepada Tuhan kok. Seakan-akan Tuhan suka disogok. Seakan-akan Tuhan akan tutup mata atas ketidaktaatannya karena sudah diberikan persembahan. Saul menghina Tuhan. Maka Samuel menutup dengan kalimat di ayat 22 sampai 23. Saudara, kita lihat Alkitab kita ayat 22 sampai 23. Tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung. Keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Saudara, ini membawa kita kembali kepada pertanyaan kita di awal. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Samuel berkata, saudara, mendengarkan atau terjemahan lain, mentaati itu lebih baik daripada korban sembelihan. Dan mengindahkan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Beberapa tahun lalu, saudara, di dalam khotbah saya pernah menggunakan frase ini untuk kita ingat. Saya ingin saudara kita ingat ini kembali. To obey is better than sacrifice. Ketaatan lebih baik daripada persembahan. Saudara, kita tahu kisahnya, Saul kemudian digantikan oleh Daud. Tetapi kontras yang paling besar dengan Saul di dalam Alkitab itu bukan Daud. Kontras dengan Saul itu bukan Daud yang paling besar di dalam Alkitab, tetapi Yesus. Saudara, ketika Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia, dia mengatakan kalimat yang serupa seperti Saul. Yesus berkata begini, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Kalimatnya serupa, saudara. Betul kan, saudara ya? Saul berkata begini, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Yesus berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Serupa, tapi beda. Karena Saul berbohong. Dia tidak taat. Dia tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuhan. Dia bahkan lakukan itu untuk dirinya. Dan dia tidak memuliakan Allah, tapi menghina Allah. Yesus berkata begini, saudara, di dalam Ibrani. Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allah. Korban dan persembahan tidak Tuhan kehendaki, tapi Tuhan menyediakan tubuh bagi Yesus. Dan Yesus menggunakan tubuhnya, hidupnya, untuk melakukan kehendak Bapa. Dia berikan tubuhnya mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dan di sini kontrasnya. To obey is better than sacrifice. Ketaatan lebih baik daripada persembahan. Tapi Yesus tidak bilang, kalau begitu tidak usah berikan persembahan. Tidak usah memberikan apa-apa kepada Tuhan. Tidak usah memberikan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, Yesus tidak bilang begitu. Karena Yesus memberikan persembahan juga. Yaitu tubuhnya sendiri. Yang taat sepenuhnya kepada Bapa. Itulah persembahan yang diinginkan Allah. Yesus memberikan persembahan. Tubuhnya, hidupnya yang taat sepenuhnya kepada Bapa. Persembahan yang sama Tuhan minta dari kita.
Saudara, saya ingin memperjelas sedikit. Ketaatan seperti apa yang Tuhan inginkan? Sebelum kita percaya kepada Yesus, ketaatan yang Tuhan inginkan adalah bertobat dan percaya. Ini yang terus-menerus diperdengarkan di dalam Alkitab. Bertobat dan percayalah. Jangan pikir saudara bahwa hidupmu cukup baik. Cukup melakukan ibadah. Sudah cukup menolong orang lain. Seolah-olah Tuhan senang dengan semua itu. Kamu tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Kamu tidak akan pernah diselamatkan oleh Tuhan. Perintah Tuhan adalah bertobat dan percayalah. To obey is better than sacrifice. Ketaatan lebih baik daripada persembahan. Karena tanpa itu kamu tidak akan diselamatkan. Tapi setelah kita percaya, ketaatan yang Tuhan inginkan adalah hidup dalam pengudusan. Tuhan ingin kuduskan kita. Tuhan ingin bentuk kita makin sempurna. Jangan berdosa lalu cari alasan membenarkan diri. Kita menipu diri berpikir dosa tidak akan menghancurkan kita, padahal kita sedang dituntun menuju kehancuran. Jangan biarkan hati dikuasai oleh yang lain dan bukan oleh Tuhan. Mungkin itu ambisi kita, mungkin itu nafsu kita, mungkin itu kemalasan kita, mungkin itu pencarian kita akan penerimaan. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh yang lain dan bukan oleh Tuhan. Dan jangan menghina Tuhan. Dengan berpikir Tuhan lebih suka persembahanmu, Tuhan lebih suka pelayananmu, Tuhan lebih suka kebaikanmu daripada ketaatanmu. Saudara, banyak orang berpikir kalau dia melayani Tuhan, kalau dia memberikan banyak hal kepada Tuhan, maka Tuhan pasti suka dengan hidupnya. Engkau menghina Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Tuhan tidak suka dengan ibadah kita. Alkitab katakan itu. Tuhan tidak suka dengan persembahan kita. Tuhan tidak suka dengan pelayanan kita. Tuhan tidak suka dengan perbuatan baik kita sebelum kita taat kepadanya. Dan itu berarti bagi yang belum percaya, bertobat dan percaya. Bagi yang sudah percaya, hidup dalam pengudusan. Maukah kita? Kalau saya boleh pakai kalimat Samuel kepada Saul tadi, kira-kira dia berkata begini, ingat apa yang Allah sudah berikan bagimu. Ingat betapa besar anugerah Allah bagimu. Mengapa engkau tidak taat kepada Tuhan? Dua reflection question saudara buat kita. Yang pertama, saudara mari coba pikir sejenak, apakah kita pintar mencari alasan untuk membenarkan diri? Apakah itu yang sedang kita lakukan? Apakah itu yang sering kita lakukan? Self dialogue, ngobrol dengan diri sendiri bahwa it's okay, padahal Tuhan bilang tidak okay. Apakah kita membiarkan hati dikuasai oleh yang lain dan bukan oleh Tuhan? Lihat hatimu. Dan apakah engkau sedang menghina Tuhan? Yang kedua, berdoalah, minta anugerah Tuhan menolongmu untuk taat. Masing-masing berdoa dan nanti saya akan tutup dalam doa. Berdoalah, minta anugerah Tuhan menolongmu untuk taat. Bagi saudara yang belum pernah percaya kepada Yesus, Tuhan tidak senang dengan semua yang engkau lakukan, termasuk perbuatan baikmu. Perintah Tuhan hanyalah bertobatlah dan percayalah. Terima anugerah keselamatan. Bagi kita yang sudah lama percaya kepada Yesus, perintah Tuhan adalah untuk kita hidup dalam pengudusan. Minta lagi anugerah Tuhan menolong kita untuk taat.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, setiap kami, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, setiap kami lemah, setiap kami mudah jatuh, dan kami pintar Tuhan mencari alasan membenarkan diri. Kami membiarkan hati kami dikuasai oleh yang lain dan bukan Tuhan. Dan kami menghina Tuhan dengan berpikir Tuhan suka dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami berikan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Tolong kami ya Tuhan untuk taat kepadamu. Tolong kami untuk memberikan persembahan hidup kami, yaitu hidup yang sepenuhnya taat kepadamu. Seperti apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami dan bimbing kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.